Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Rizky Berliananda Pamuji dengan NIM 3 digit terakhir 062 dari kelas 2024B, Prodi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kalkulus lanjut dengan materi fungsi dua peubah. Pada sistem koordinat terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini terdapat kuadran satu, yaitu di sebelah kanan atas, dan kuadran 2 di sebelah kiri atas, lalu ada kuadran 3 di sebelah kiri bawah, dan kuadran 4 di sebelah kanan bawah. Nah, di gambar ini kita menyebutnya ruang bidang. Di sebelah sini ada ruang gambar ruang. Pada gambar ini kita terdapat tiga titik yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya di sini terdapat gambar yang menggambarkan tiga dimensi dari gambar sebelumnya. Jika digambarkan tiga dimensinya seperti ini, nah ini yang tadi saya bilang kuadran satu, 2, 3, dan 4. Lalu pada gambar di samping ini akan membentuk sebuah ruang, bangun ruang balok yang terdapat tiga titik tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permukaan di ruang R pangkat 3. Nah, pertama-tama di sini ada bidang. Untuk bentuk umum persamaan pada bidang, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Cara menggambarkan permukaan, yaitu dengan cara tentukan jejaknya, yaitu perpotongan permukaan dengan bidang XOY, lalu XOZ, dan YOZ. Jejak di bidang XOY itu Z sama dengan 0, lalu AX plus BY sama dengan D. Selanjutnya, jejak di bidang XOZ, itu ada Y sama dengan 0, lalu AX plus CZ sama dengan D, dan jejak di bidang YOZ, ada X sama dengan 0, BY plus CZ sama dengan D. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambaran bidang tadi itu bisa digambarkan seperti gambar ini, yaitu ini XOY, lalu ada XOZ, dan YOZ. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Selanjutnya ada pada bola. Bentuk umum persamaan pada bola yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Dengan ketentuan A lebih besar dari 0. Jejak di bidang XOY, yaitu Z sama dengan 0, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Lalu jejak di bidang XOZ, ada Y sama dengan 0, X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Dan jejak di bidang YOZ ada X sama dengan 0, Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini ada contoh gambarnya untuk bola, bisa dilihat. Dan ini ada keterangan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan
X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat dengan ketentuan A lebih besar dari 0, jari-jari sama dengan A, pusat titik jari-jari sama dengan A ini, dan pusat titik asalnya di sebelah sini. Selanjutnya ada elipsoida. Bentuk umum persamaan elipsoida yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan ketentuan A, B, C lebih besar dari 0. Nah, jejak di bidang X, O, Y itu Z sama dengan 0 dengan rumus X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu jejak di bidang X, O, Z dengan Y sama dengan 0. Rumusnya X kuadrat per A kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan jejak di bidang Y, O, Z itu X sama dengan 0 dengan rumusnya Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Di sini ada gambaran dari elipsoida. Selanjutnya ada hiperboloida berdaun satu. Bentuk umum persamaan hiperboloida berdaun satu ini adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dengan ketentuan A, B, C lebih besar dari 0. Jejak di bidang X, O, Y yaitu Z sama dengan 0 dengan rumusnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu berupa elips. Lalu jejak di bidang X, O, Z ada Y sama dengan 0 dan rumusnya X kuadrat per A kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Itu berupa hiperbolik. Lalu jejak di bidang Y, O, Z X sama dengan 0 dan rumusnya Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 berupa hiperbolik juga. Nah, di sini terdapat gambar terdapat gambar hiperbolik berdaun satu. Nah, di sini ada gambaran tiga dimensinya. Jika digambarkan seperti ini, itu akan membentuk bangun atau seperti jaring. Jika diteruskan akan membentuk ruang seperti ini. Selanjutnya ada hiperboloida berdaun dua. Bentuk umum persamaan hiperboloida berdaun dua adalah X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan X kuadrat per A kuadrat min 1 itu terdefinisi saat X kurang sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A dan jejak di bidang X, O, Y dengan Z sama dengan 0. Rumusnya terdapat X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu berupa hiperbolik. Lalu jejak di bidang X, O, Z dengan Y sama dengan 0.
terdapat rumusnya X kuadrat per A kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 berupa hiperbolik. Dan jejak di bidang YOZ dengan X sama dengan 0 itu menghasilkan rumus Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 itu tidak ada jejak. Nah, jejak di bidang X sama dengan K atau konstanta dengan ketentuan K lebih besar dengan A atau K lebih atau K kurang dari min A berupa elips. Di sini terdapat gambar hiperbolik berdaun dua. Nah, ini seperti sebelumnya pada hiperbolik berdaun satu. Jika ini hiperbolik berdaun dua akan menghasilkan gambaran tiga dimensi seperti ini jika diteruskan akan membentuk jaring-jaring seperti sebelumnya. Selanjutnya ada paraboloida eliptik. Bentuk umum persamaan paraboloida eliptik adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan Z. Dengan ketentuannya A dan B lebih besar dari 0. Nah, ini ada contoh gambar paraboloida eliptik. Terdapat bidang X, O, Z dengan Y sama dengan 0. Lalu ada bidang Y, O, Z dengan X sama dengan 0. Dan bidang Z, O, Y, Z sama dengan 0. Selanjutnya, paraboloida hiperbolik. Bentuk umum persamaan paraboloida hiperbolik ini yaitu Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan Z. Dan ketentuannya A dan B lebih besar dari 0. Nah, di sini contoh gambar contoh gambar dari paraboloida hiperbolik. Terdapat bidang XOZ dengan Y sama dengan 0, bidang YOZ X sama dengan 0, dan bidang ZOY Z sama dengan 0. Lalu terakhir ada kerucut eliptik. Bentuk umum persamaan kerucut eliptik yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini bentuk umum persamaannya dikurang semua. Lalu ada contoh gambar dari kerucut eliptik. Terdapat bidang XOZ, XOZ, YOZ, dan ZOY. Kurang lebihnya bidangnya sama seperti bangun-bangun pada sebelumnya. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dua peubah? Di sini definisi fungsi dua peubah yaitu fungsi aturan yang mengaitkan setiap pasangan X, Y dengan tepat satu, Z sama dengan F, X, Y. Notasinya bisa dilihat di slide ini. Lalu contohnya yaitu Fx, Y sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat
sama dengan sepertiga akar 36 min 9 X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan akar 2Y min X kuadrat per X kuadrat plus dalam kurung Y min 2 kuadrat. Nah, di sini terdapat gambar dom yang sebelah sini domain, yang sebelah sini range. Di dalam domain itu X, Y-nya, dan di range sendiri terdapat Z sama dengan F, X, Y. Selanjutnya, daerah asal atau sering disebut DF dan daerah hasil yang sering kita tulis FF. Di sini ada rumusnya dan berupa berupa daerah di bidang. Dan di sini ada daerah hasilnya. Contohnya, di sini saya ada 3 contoh. Nah, untuk contoh pertama, nah contoh nomor 1, penyelesaiannya seperti ini. F X, Y sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat. Kita cari daerah asalnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan ini contoh gambarnya dari hasil tersebut. Bisa kita lihat. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua itu Fx, Y sama dengan sepertiga akar 36 min 9 X kuadrat min 4Y kuadrat. Nah, kita akan cari daerah asalnya itu dengan cara seperti ini dan akan menghasilkan hasil akhir ini, dan jika digambarkan akan menghasilkan grafik seperti ini. Selanjutnya yang terakhir nomor 3 itu ada fx, y sama dengan akar x dalam kurung 1 min y. Jika kita mencari daerah asalnya, rumusnya sama dan akan menghasilkan hasil akhir ini. Lalu bisa menghasilkan gambar pada gambar yang menghasilkan gambar berikut. Bisa dilihat. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.